Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dasat, Gaspol episode kali ini akan ada yang baru lagi nih. Tapi sebelum saya jelaskan tema kita hari ini, izinkan saya Bayu Oktara mau nyanyi dulu buat Anda. Sengaja saya sebut namanya. Biar kalau misalnya udah pede biasanya nggak malu-maluin. Wong kok ngene kok dibanding-banding ke, saing-saing ke, yo mesti kalah. Gimana? Dibanding Farel, lebih bagus Farel kan pasti? Kalau sahabat Dasat sering mendengarkan lagunya, pasti sudah tahu nih kira-kira kali ini kita akan bahas apa dengan guru kita Ustadz Dasat Latif. Biasanya kita itu kan tidak sadar kalau ternyata ucapan kita itu bisa menyinggung perasaan pasangan. Meskipun niatnya baik, ingin pasangan kita jadi lebih baik, tapi ternyata ucapan yang keluar itu justru jatuhnya membandingkan dengan orang lain. Nah, sepenggal lirik tadi akan jadi tema kita hari ini, yaitu Bojo Ojo Dibandingke. Langsung saja kita dengar bersama Petuah Ustadz Dasat Latif dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kita gaspol, gaspol memang. Ya, sahabat Dasat, karena saya lagi di Kota Makassar, maka tidak cukup kalau tidak mencicipi makanan khas Makassar. Palu basah, bahasanya Makassar yang artinya palu, masakan basah berkuah. Palu basah, masakan berkuah. Kali ini sahabat Dasat, kita akan bahas tema Bojo Ojo Dibanding-bandingke. Nah, ini mulut bugis bahasa Jawa. Nah, mari sahabat Dasat. Sahabat Dasat, suami istri hakikatnya menjadi partner hidup untuk saling berbagi suka maupun duka. Namun di zaman yang semakin berkembang, penuh kejutan, penuh hal-hal baru, bisa mengancam kandasnya rumah tangga apabila sepasang suami istri tidak pandai dalam mengantisipasi dan menghadang segala problem yang hadir dalam perjalanan. Membangun rumah tangga adalah sebuah pembelajaran hidup yang tak henti-henti. Suami istri disatukan tak lain tak bukan untuk saling mengisi dan melengkapi, bukan untuk saling mencari kekurangan dan perbandingan masing-masing. Meski jiwa selalu memiliki hasrat untuk memperoleh sesuatu yang jauh lebih baik, yang dalam anggapannya terkumpul berbagai kebagusan yang tidak ada pada apa yang telah dimilikinya. Ibarat rumput tetangga, lebih hijau dibanding rumput sendiri. Namun kenyataannya, tak lain tak bukan, hanyalah sebuah fata morgana. Gaspol bersama Ustadz Dasat Latif mengajak sahabat Dasat di Makassar dan pemirsa dimanapun Anda berada, perkuat iman dengan bersyukur atas segala nikmat dan rizki yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala beri. Kita dengarkan bersama petuah dan motivasi malam ini dalam tema Bojo Ojo Dibandingke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan Ki, palu basah. Prof. Masya Allah, ternyata ada rektor saya di sini. Rektor juga manusia yang mau menikmati palu basah yang enak. Mantap, alhamdulillah. Prof, gimana kabar? Alhamdulillah. Nah, ini Gaspol. Gaspol. Acara saya Gaspol. Gaspol. Kali ini membahas tema Bojo Ojo Dibanding-bandingke. Jangan dibanding-bandingkan. Ini karena lagi viral kan yang lagu-lagu ini yang anak-anak itu ya, Agustusan kemarin. Maka memang sangat tepat. Suami, istri, ringkasnya, pasangan, jangan dibanding-bandingkan. Jangan membanding-bandingkan dengan pasangan lain. Ya, bagaimana Prof? Saya kira ada yang boleh dibandingkan, tapi kali ini nggak boleh dibanding-bandingkan. Kalau soal pasangan? Kalau soal pasangan. Ya. Banyak hal yang nggak boleh dibanding-bandingkan, dan masing-masing orang harus mencintai apa yang dimilikinya. Ya. Ojo Mana palu basahnya Ustaz? Lagi pesan. Pasang satu lagi. Palu basah. Nah Prof, ya. Itu kalau soal pasangan. Sambil saya nikmati. Ya? Oke. Ya, Prof, kalau pasangan itu memang dia tidak boleh dibandingkan. Filsafatnya adalah, filosofinya adalah, sebab semua orang punya kelebihan.
Saya kalau berdakwah kira-kira saya lebih di depan dari Prof. Ya, betul. Ya. Ya. Tapi ketika berbicara tentang kepemimpinan, terutama di kawasan Unhas, tentu Prof jadi pimpinan saya. Betul. Itulah sebabnya orang tidak boleh merasa sombong dengan ilmu yang dimiliki. Tidak boleh membandingkan antara apa yang dimiliki dengan orang lain. Ya, oke. Karena masing-masing punya kelebihan. Nah, itulah juga suami istri tidak boleh membandingkan dengan pasangannya dengan orang lain. Saya misalnya Prof ya, punya istri sisi satu dia baik. Tapi pasti ada kurangnya. Karena namanya manusia pasti punya kelebihan, punya kekurangan. Atau gimana Prof? Itulah filosofinya kenapa ada perkawinan, kenapa ada ikatan cinta. Ya. Karena kita harus melihat dari semua sisi. Oke. Mengambil dari semua aspek. Jangan Oke. cuma suka yang A saja atau sisi satu saja. Ini kita harus ambil mengambil mensyukuri kelebihannya tapi juga Menerima kekurangannya. Tidak Oke. boleh tidak. Ya. Jangan sampai hanya yang baik-baiknya saja. Oke. Ya. Contoh Prof, Ya. ada istri mengeluh. Kenapa? Karena suaminya sibuk dengan pekerjaan kantor. Hampir tidak pernah ada Jangan di rumah. menyinggung ya. Saya juga Prof. Saya laki-laki jarang di rumah, suka pergi. Jadi ada laki-laki suami yang hampir tidak ada di rumah karena dia cari nafkah. Betul. Akhirnya ekonominya terpenuhi. Hmm. Mau beli TV ada, mau ber-AC ada, meja makannya baik sesuai selera. Tapi apa kekurangannya laki-laki yang begini? Kurang romantis. Kurang romantis, jarang di rumah. Belum tentu. Ya. Ada istilah quality time. Oh. Tidak banyak di rumah, tapi pas di rumah dahsyat. Ah, Kualitasnya mantap. saya lah kira-kira itu. Saya juga. Atau merasa. Kemudian yang kedua, Bro. Ada juga orang waktunya selalu ada di rumah. Hampir 24 jam dengan istrinya. 24 jam dalam seminggu. Tapi apa yang Allah kurangkan buat dia? Karena dia tidak ada kerja, pengangguran. Akhirnya ekonominya tidak mencukupi. Maka kalau mau bahagia, Ojo dibanding-banding. dibanding-banding ya kan? Kena dia. Nah, karena kalau membandingkan pasti sakit hati. Ada orang biasa bilang gini, Bro. Ya. Bahagianya rumah tangganya itu. Kenapa kau tahu? Tahu di Facebooknya, di IG-nya, romantis. Ya namanya di Facebook, namanya di IG, pasti yang di-share yang baik-baik. Ya, ngepost itu paling 1 menit. Tapi 23 jam sekian menit, kita tidak tahu apa yang terjadi. Pesannya syukuri apa yang ada. Ada lagunya kan? Syukuri apa yang ada. Kita syukuri apa yang Oke, Bro. Iya. Jadi, kenapa juga kita tidak boleh membandingkan seseorang, karena itu ciri dari ketidaksyukuran kita. Betul. Semakin saya melihat kelebihan orang, lalu membandingkan kekurangan pasangan saya, pasti saya tidak akan bahagia. Makanya ada pepatah, dan ini general, rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri. Itu artinya, memang kecenderungan manusia memang mau banding-bandingkan. Ya. Itulah pesannya, ojo dibanding-bandingke, karena itu nggak bagus. Ya, betul. Untuk khusus dalam hal pasangan. Berkaitan dengan membandingkan tadi itu sikap ketidaksyukuran. Ya, maka kalau orang bersyukur, maka itulah kunci dalam kebahagiaan rumah tangga. Sahabat Das'at, tidak ada rumah tangga yang tidak ada masalahnya. Pasti. Ada orang yang istrinya setia, tapi dia tidak punya anak. Ada lagi terpenuhi kebutuhan ekonominya, alhamdulillah. Tapi suami istri tidak setia. Maka semua orang punya rumah tangga punya masalah. Jangankan kita, para nabi pun kurang apa ibadahnya Rasulullah. Kurang apa mulia akhlaknya Rasulullah. Apakah tidak punya masalah dalam rumah tangga? Beliau pun punya masalah. Ekonomi, dijelaskan dalam sejarah, Rasulullah pernah 3 hari 3 malam tidak mencicipi roti, hanya mencicipi air zam-zam dan sedikit saja kurma. Beliau pernah kelaparan dalam rumah tangga. Dalam bermasyarakat, beliau bukan lagi dibully, bahkan diperangi. Beberapa kali uji coba pembunuhan. Itu dalam kehidupan sosial masyarakat. Ini kita baru bully sedikit dalam rumah tangga, sudah rasanya mau kiamat. Apalagi dalam kesetiaan. Rasulullah pernah difitnah Aisyah. Difitnah Aisyah pernah selingkuh di Madinah. Semua.
Tapi bedanya di sini. Rasulullah ketika ada masalahnya, beliau ngambil air wudhu. Beliau sholat, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara kita ada masalah, ambil medsos, update status. Maka update statusnya tidak menyelesaikan masalah. Justru masalahnya diumbar, disiarkan kemana-mana. Padahal salah satu fungsi suami istri menurut Quran adalah suamimu adalah pakaian bagi istri-istrimu. Istrimu adalah pakaian bagi suamimu. Artinya apa? Pakaian itu ada dua fungsi. Fungsi pertama, menutup aurat. Aurat ini rasa malu. Maka suami yang baik, istri yang bermartabat, dia melindungi dan menjaga harga diri keluarganya. Yang kedua, fungsi pakaian adalah harkat dan martabat. Apa maksudnya? Dari pakaian seseorang, setidaknya kita bisa tahu kelas masyarakatnya. Dari cara berpakaiannya seseorang, kita bisa tahu status sosialnya. Contoh, Prof. Saya pakai gamis begini. Ya kan? Pakai gamis begini, setidaknya orang bisa menebak. Ustaz. Oh, dia ustaz. Jadi, istri yang baik, suami yang baik, saya berpakaian yang baik keluar, maka tidaklah layak istri saya berpakaian seadanya keluar. Karena pakaiannya istri adalah simbol kewibawaan dan harga diri martabat seorang suami. Satu lagi. Ya, Boleh tuh tambah. ya, bro. Bukan hanya perlu basah ditambah. Fungsi pakaian. Ya. Menghangatkan. Sehingga suami istri saling menghangatkan. Betul. Kalau lagi kita dingin, ambil. Jadi suami istri menghangatkan. Romantis. Romantis. Tapi ingat, sahabat Dasat, ada orang yang romantis lisannya, tapi ada juga orang yang tidak romantis lisannya, tapi dia romantis dari perlakuannya. Maka yang baik, Dua-duanya. bojone ojo dibanding-bandingke. Napai? Gaspol memang. Sahabat Dasat, ada berbagai faktor yang mendasari perilaku pasangan Anda. Entah karena rasa tak puas akan apa yang ada pada pasangannya sendiri. Atau mungkin mereka ada sebuah keinginan yang menuntut pasangannya untuk menjadi lebih baik. Tak sedikit yang beranggapan bahwa dengan membandingkan pasangan merupakan sebuah motivasi. Namun tak sedikit pula yang meyakini bahwa perbandingan tersebut merupakan sebuah penghinaan secara tidak langsung. Tak hanya perihal kehidupan yang punya aturan, namun dalam menyampaikan pendapat, perasaan, dan nasihat demi tujuan yang baik pun ada aturannya. Kembali lagi kita di Gaspol, Gaspol memang. Nah, supaya kita tidak semakin penasaran seperti apa keseruan Ustadz Dasat berinteraksi langsung dengan pengunjung di rumah makan palu basah untuk membahas soal bojo ojo dibandingke. Langsung saja kalau begitu kita simak petuah guru kita dan kita dengarkan kira-kira pengunjung di sana akan bertanya apa ya pada Ustadz. Ini dia. Sahabat Dasat, nah di tempat ini juga ada pasangan-pasangan milenial. Ini pengunjung, bukan berarti mereka suami istri, ini pengunjung. Prof, biasanya anak-anak milenial yang rumah tangga seperti ini, mereka sering banding-bandingkan pasangannya. Saya kira tidak semua lah ya. Oh, tidak semua. Tidak semua. Ya. Saya harap setelah menikah ada nasihat perkawinan Ya. yang bisa membuat mereka sadar bahwa itu tidak bolehlah dibanding-bandingkan. Oke. Mudah-mudahan ya. Daeng? Ya, siap Ustaz. Ini baju hitam. Ya, siap Ustaz. Bagaimana membanding-bandingkan pasangan di rumah? Saya sangat setuju dengan pendapat Ustaz bahwa kita tidak boleh membandingkan pasangan kita dengan pasangan orang lain. Wih. Kalau yang baju putih? Ya, betul Ustaz. Istri itu titipan dari Yang Maha Kuasa, jadi harus kita jaga dengan baik Ustaz. Wih, Tidak perlu dibandingkan. mantap. Jadi orang kalau sudah suami istri, itulah jodohmu yang terbaik. Betul, Ustaz. Jadi jangan lagi kau bilang, dulu pacarku ini baik. Apalagi kau bandingkan dengan mantanmu melayang piring. Tak. Jadi saudara, sahabat Dasat yang saya hormati, pada prinsipnya semua manusia punya kelebihan dan seiring dengan itu pasti punya kekurangan. Tidaklah bijaksana Anda hanya menerima kelebihan pasanganmu, sementara kekurangannya kau tidak mau menerimanya.
Menyatukan dua orang yang berbeda bukanlah hal mudah. Bagaimanakah cara kita mengetahui bahwa hubungan suami istri yang kita bina merupakan hubungan yang sehat atau justru menyesatkan? Pasangan yang baik bukanlah orang yang menyakiti, baik itu secara lisan maupun perbuatan. Misalnya, pasangan Anda adalah orang yang sebenarnya banyak kelebihan, sayang terhadap pasangan, dan dapat dikatakan termasuk baik. Hanya saja, apa yang dia utarakan ketika membandingkan Anda terkadang menyakiti Anda. Tidak menutup kemungkinan ada perilaku ini disebabkan oleh pola asuh masa kecil yang dia bawa sampai sekarang. Maka itu, tidak jarang pasangan yang suka membandingkan Anda dengan orang lain tidak sadar bahwa hal tersebut sebenarnya membuat Anda sakit hati. Nah, sama juga biasa. Dalam dunia olahraga juga begitu. Misal, sepak bola. Ya kan? Ya. Ada penjaga gawang. Ada striker. Ada striker. Gelandang. Ada gelandangan. Back. Gelandangan ini yang kemana-mana. Bro. Ya, ada back dan lain sebagainya. Maka tidak boleh, yang pencetak gol itu? Striker. Striker merasa lebih hebat dari penjaga gawang. Apa itu penjaga gawang? Tidak pernah cetak bola. Tidak bisa. Kenapa? Karena bisa bertahan tidak kebobolan gol karena ilmunya penjaga gawang. Perannya sama. Ya, masing-masing punya peran sama. Dalam rumah tangga pun ada orang punya kelebihan pasangannya dari segi ilmu. Oh, apa artinya? Istrinya pandai memasak. Alhamdulillah hebat masak. Tapi apa kekurangannya? Kasar mulutnya. Ada yang begitu. Untuk mendapati wanita yang sempurna sangat sulit. Kan Nabi katakan, nikahi seseorang itu karena 4 hal. Ini terlambat kita ini, Bro. Terlambat. Ini bagi ada penonton. Pada saat dia masih lagi bingung cari jodoh. 1, karena kecantikannya. Cantik penting, tapi tidak boleh prioritas. Kenapa? Karena ada batasnya. Apalagi sekarang. Perhatikan Moko, di IG-nya cantik mulus. Kamera 360, filter. Gitu. Filter. Oh, cantik betul, putih mulus. Katanya sekalinya ketemu, hancur. 1. Yang kedua, keturunannya. Lihat keturunannya. Dia siapa? Tapi tidak boleh prioritas. Nah, yang ketiga, lihatlah kekayaannya. Islam tidak melarang ketika calon istri kita cari, calon suami kita cari, maka kita lihat yang mapan secara ekonomi. Tidak dilarang. Tapi ingat, jangan jadi prioritas. Dan yang keempat, agamanya. Agamanya. Bahasa Nabi, lidiniha, agamanya. Meskipun agama dia prioritas keempat, tapi dia ada stressingnya, ada penekasannya. Utamakan agamanya, karena dengan agama kau akan mendapat semua-semuanya. Maka karena tidak mungkin mendapat perempuan, dialah cantik, kaya, keturunan baik-baik, agamanya bagus, 100 perempuan belum tentu kita dapat 1. Maka ada orang punya kelebihan cantik, kekurangannya apa? Dia anak orang miskin. Ada lagi anak orang kaya, rumah ada, sebelum menikah sudah dikasih rumah. Tapi apa kekurangannya? Mukanya hancur. Ada lagi cantik, bagus rumahnya, apalagi keturunan baik, tidak baik keturunan orang. Misalnya keturunan koruptor, ya kan? Nah, maka saudaraku, supaya kalian bisa bahagia, jangan pernah membanding-bandingkan pasanganmu. Maka yang terbaik adalah yakini pasangan kita itulah yang terbaik. Syukuri Karena, apa yang ada. Ya, dari Syukuri apa yang kita miliki. syukuri apa yang kita miliki. Kalau misalnya ternyata tidak cocok, bukan dengan memakinya, apalagi sampai menyakiti fisiknya. Itu bukan laki-laki itu yang sampai menyakiti fisik suaminya, istrinya. Tapi bagaimana? Dididik. Sudah dididik dengan baik, mulai dari halus, lembut, caranya baik. Belum ada perubahan, mulai agak keras-keras sedikit suara. Belum ada perubahan, balikkan ke rumahnya. Belum ada perubahan, pisah tempat tidur. Belum ada perubahan, talak 1. Belum ada perempuan, talak 2. Belum ada juga, talak 3. Wassalam. Maka, saudara, rumah tangga harus punya ilmu. Sayang, orang mau menikah, terlalu sibuk mempersiapkan tempat tidur, AC, kamar, tapi lupa mempersiapkan ilmu mengelola rumah tangga.
Ya, Prof, Pak? Betul. Oke. Sahabat Dasat, gaspol. Gaspol memang. Masih bersama kami tentunya di Gaspol. Gaspol memang. Sahabat Dasat di rumah yang dimanapun Anda berada. Siapa yang suka nonton sepak bola? Kalau kita telaah lebih dalam, sebenarnya kehidupan dalam rumah tangga itu tidak jauh beda loh jika diibaratkan dengan olahraga sepak bola. Ada yang jadi kiper, ada yang jadi striker, ada yang jadi gelandang, dan juga wasit. Jika cinta diibaratkan sepak bola, aku akan memilih kuat sebagai pengemudinya karena aku percaya pemain utamanya dapat mencetak gol. Sama halnya seperti pasangan yang tetap bersarang di hatimu. Dalam setiap pertandingan, tidak hanya gol yang bisa menghibur, ada serangan dan umpan silang akurat yang menjadi salah satu hal penting dalam sepak bola. Sama seperti hubungan, Anda mungkin ingin nikah cepat, padahal proses perjuangan menuju pernikahan itu tidaklah mudah. Pernikahan, rumah tangga, dan hubungan suami istri merupakan hal yang sakral sekali dan seumur hidup. Kira-kira siapa yang akan berperan untuk menjadi kiper dan lain-lainnya? Mari kita dengarkan kembali petuah Ustadz Dasat Latif tentunya hanya di Gaspol. Gaspol memang. Ya, sahabat Dasat, kadangkala ada istri yang suka ngomel. Kadangkala ada yang pendiam. Nah, berbicara soal suka ngomel yang marah-marah, ini ada kisahnya pada zaman Umar bin Khattab. Ada istri sahabat yang suka ngomel, suka marah kepada suaminya. Lalu, suaminya ini ingin melaporkan istrinya kepada Umar bin Khattab. Umar waktu itu sebagai Amirul Mukminin, presiden. Dia datanglah ke rumah Umar bin Khattab dengan harapan melaporkan istrinya. Supaya Umar panggil, dinasehatin. Tapi apa yang terjadi pemirsa? Ketika dekat dengan rumah Umar bin Khattab pun dilihatnya dimarah-marahi sama istrinya. Akhirnya sahabat ini berkata, weh, Amirul Mukminin aja dimarahin, pulang dia. Nah, besok ketemu, ya Amirul Mukminin, ya saya lihat kemarin Anda ditunjuk-tunjuk sama istri, kok senyum-senyum dan diam saja. Dengar jawaban Umar bin Khattab. Ini bapak-bapak yang ada di rumah, dengar ini rumus menghadapi istri. Apa kata Umar bin Khattab? Begitulah cara saya berterima kasih kepada istriku yang telah hamil, melahirkan, dan membesarkan anakku. Bayangkan kalau fungsi hamil, fungsi melahirkan, fungsi menyusui, diambil alih sama suami, mana mampu kita? Maka begitulah caranya. Jadi ketika istri ngomel, supaya kita tidak sakit hati, supaya kita tidak merasa tertekan, maka bayangkan bagaimana susahnya seorang istri hamil, melahirkan, dan menyusui anaknya. Insya Allah semua kita marah, lenyap. Sama sering saya katakan, jika ada suami yang kasar kepada istrinya, tidak tahu memuliakan istrinya, maka sekali-kali lihatlah bagaimana seorang istri melahirkan anaknya. Saya Prof, waktu melahirkan istri saya, mamanya Cek, waduh saya lihat, pantas ketika Nabi mengatakan, setelah Allah dan Rasulnya siapa yang saya taati? Ibumu. Setelah itu siapa? Ibumu. Setelah itu siapa? Ibumu. Setelah itu bapakmu. Kenapa? Karena memang puncak penderitaan seorang wanita adalah ketika melahirkan anaknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati istri-istri yang tabah dan sabar dalam mengelola rumah tangganya. Nah, Tas mau nanya. ya, Jadi dalam rumah tangga suami itu ojo dibanding-banding ke. ya, Dalam rumah tangga itu semua punya peran masing-masing. ya. Nah, seperti ibarat sepak bola kata Pak Ustaz, ada harmonisasi yang baik di antara pemain sehingga terwujud satu tim yang kuat. Ya. Nah, apa tipsnya Pak Ustaz ketika ada satu tim yang tidak mampu memainkan perannya dengan baik? Oke. Karena ada yang begitu Pak Ustaz. Silakan Pak Ustaz. Oke. Jadi sama pemain bola. Pelanggaran pertama kartu kuning. Melanggar lagi 2 kartu kuning. Melanggar lagi paceko. Kartu merah, suluko keluar. Tapi dalam rumah tangga boleh kau pakai itu. Istrimu melanggar sekali, ingatkan.
masih melakukan pelanggaran dan lebih besar lagi pelanggarannya, peringatan kedua. Ternyata sudah dinasehati, sudah masih juga, apa boleh buat? Islam memberi jalan keluar. Apa itu? Berpisahlah kalian secara baik-baik, bukan dengan saling mempermalukan. Tapi harus begitu, Ustaz? Harus 2 kali saja? Tidak. Bisa sampai 10 kali, bisa sampai 30 kali. Tergantung apakah Anda mampu memaafkan pasangannya. Biasanya, Prof, laki-laki gampang memaafkan. Tapi perempuan ini susah. Ya selalu saya bilang, perempuan ini ahli sejarah. Satu kali salah, dia ingat terus itu. Meskipun sudah 5 tahun yang lalu, dia ulang lagi. Jelaskan, dia ulang lagi. Maka ada jamaah saya mengatakan, Ustadz, betul Ustadz katakan, perempuan itu ahli sejarah. Iya Bu, makanya laki-laki jangan bikin sejarah. Sejarah kesalahan. Ya kan? Karena kalau dia bikin kesalahan, istri pasti ngungkap terus. Kenapa? Karena istri yang dia pakai lebih dominan perasaannya, bukan nakalnya. Nah, maka saudaraku, dalam rumah tangga, khilaf, salah, biasa. Kalau pasangan kita salah, lihat dulu. Pertimbangkan apa jenis kesalahannya. Kalau bagi saya, yang susah dimaafkan itu, kalau dia sudah berkhianat. Dalam arti kesetiaannya. Dia pergi ke laki-laki lain, atau yang kedua, dia tidak tahu menghormati dan memuliakan orang tua. Itu pelanggaran besar. Tapi kalau perempuan kadangkala tidak tahu mengelola ekonomi keuangan, biasalah. Kalau dia kadangkala diberikan duit, salah guna, biasalah. Itu rezeki. Maka salah memasak boleh ya? wah, biasalah itu, biasa. Mau bertanya Ustadz, Ya, dalam setiap rumah tangga itu secara tradisional pasti ada pembagian kerja. pembagian kerja. Biasanya Ya. kan ada yang perempuan yang bekerja, ada laki-laki yang tidak bekerja. Ya, Nah ini kan biasanya ada isu dalam rumah tangga. Nah bagaimana Islam mengatur pembagian kerja yang secara Islami bisa diterapkan Ustadz? oke. Ini paling banyak dipersoalkan. Rumah tangga kebutuhannya 10 juta per bulan. Suami hanya mampu mendapat 7 juta. Maka biasanya kasihan istri karena kasihan sama suaminya datang mengajukan permohonan. Pak, biarlah saya kerja juga supaya kita bisa menutupi kekurangan. Kalau suaminya mengizinkan, maka tidak ada haramnya, tidak ada halangan bagi seorang perempuan cari nafkah selama dapat izin dan restu dari suami dan dia mampu menjaga harga dirinya di luar. Boleh. Tapi jika suaminya tidak mengizinkan, tapi istrinya tetap ngotot, saya mau penuh kebutuhanku, maka istri seperti ini tentu bukanlah istri yang soleha. Percayalah saudara-saudaraku, para ibu-ibu yang ada di rumah sahabat Das'ad, tidak ada suami yang ingin rumah tangganya terbatas ekonominya. Tapi kan kita tahu, rezeki itu Allah yang ngatur. Sudah bekerja keras, ternyata tidak tercukupi. Itulah batas rezeki yang Allah berikan. Maka yang terbaik, saling pengertian, berbagi tugas. Dalam membina rumah tangga, boleh dicontoh, boleh tidak. Biasanya kalau saya, urusan pendidikan, bapak punya kuasa. Bapak yang harus disiplin. Urusan akhlak dan pembinaan agama, ibunya yang harus lebih keras di situ. Maka ada bagi tugas. Dan ketika anak salah, ini yang jadi persoalan. Kadangkala suami mau tegas, dibela sama ibunya. Atau sebaliknya? Ya biasa begitu. Suaminya ini tegas soal keuangan. Nah, tidak boleh. Kamu hanya bisa bawa duit 10.000 satu hari. Mamanya tidak tega. Akhirnya dimasukin. Nah ini ya, jangan dilihat bapakmu. Ini sudah metode mendidik yang sangat keliru. Maka seperti yang saya katakan tadi, berumah tangga bukan perkara kecil. Karenanya dibutuhkan ilmu. Salah satu caranya, nonton terus Gaspol di Metro TV. Gaspol, bos. Ulang. Gaspol. Gaspol. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat Das'ad, Anda masih bersama kami tentunya di Gaspol. Gaspol memang. Nah, kita akan mendengarkan kembali keseruan Ustadz Das'ad yang berada di Makassar, yang berinteraksi dengan pengunjung di rumah makan Palu Basa
terkait dengan tema kita hari ini yaitu bojo ojo dibandingke. Nah, pesan apa, petuah apa yang akan Ustadz Dasat sampaikan untuk menutup episode kali ini supaya makin greget mendengar motivasi Ustadz Dasat? Jangan lupa siapkan cemilan juga, oke? Kalau gitu langsung saja kita simak bersama. Gaspol! Gaspol memang. Oke, sahabat Dasat, kita lanjut lagi. Saudaraku, kita membahas tema bojo ojo dibanding-bandingke. Ini pekerta kalimat sangat sederhana, tapi melaksanakannya sangat susah. Karenanya tidak ada yang bisa kita peroleh dalam ilmu itu tanpa hidayah dan pertolongan Allah. Maka dalam rumah tangga, selain punya ilmu mengelola rumah tangga, yang paling penting lagi, jangan lupa selalu berdoa, memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tanpa pertolongan dan hidayah dari Allah, sangat sulit mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sama seperti hubungan kita antara Anda dan pasangan. Jika ada yang berbuat salah, tidak selamanya mutlak kesalahan satu orang saja, melainkan Anda berdualah yang mungkin kurang dewasa, kurang rela, atau bahkan masih harus belajar memahami dan menerima kekurangan satu sama lain. Gimana, Bro? Betul. Ya. Saya kira tidak ada yang bisa kita capai tanpa upaya, tanpa ikhtiar, tanpa ilmu, dan tentu tanpa iman. Saudaraku, tidak ada rumah tangga yang tidak ada masalahnya. Semua pasti punya masalah. Alhamdulillah, Allah pun tidak mengatakan Dasat ketika ada masalahmu kau profesor dulu. Tidak. Dasat ada masalahmu kau jadi anggota DPR dulu untuk selesaikan. Kau jadi kaya dulu. Tidak. Allah cuma minta dua. Ista'inu bisabri wassalah. Sabar, perbaiki solatmu. Saya yang membantumu menyelesaikan masalahmu. Dalam arti, semakin bersabar kita menghadapi pasangan yang tidak sesuai dengan harapan. Lalu kita tekun memelihara solat, maka Allah yang akan menyelesaikan masalah-masalah dalam rumah tangga. Saudara, percayalah, tanpa pertolongan Allah, rumah tangga tidak mungkin tercapai seperti yang kita inginkan. Dan percaya pula, tidak ada rumah tangga yang tidak ada masalahnya. Dan masalah makin besar apabila engkau membanding-bandingkan pasanganmu dengan pasangan yang lain. Kami hadir memberikan inspirasi dan ilmu untuk menjadikan rumah tangga kita bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah. Terima kasih, semoga ada manfaat. Saya Dasat Latif. Gaspol! Gaspol memang. Dasar sekali ya pemirsa, itu dia tadi petuah-petuah dan motivasi Ustadz Dasat Latif yang disampaikan secara langsung di hadapan pengunjung yang sedang menyantap palu basah. Wow, kita diajak jalan-jalan ke Makassar hari ini dan tentunya untuk kita yang menyaksikan Gaspol kali ini mudah-mudahan bisa mendapatkan manfaat. Semoga dengan mendengar kisah dan tema bojo ojo dibandingke kali ini kita bisa mengambil hikmah dan menjadikannya sebagai motivasi untuk senantiasa memperbaiki diri, mempererat hubungan kita dengan pasangan serta keluarga. Akhir kata, saya Bayu Oktara beserta seluruh kru yang bertugas pamit. Kita bertemu lagi minggu depan dengan tema dan kisah yang menarik lainnya. Hanya di Gaspol. Gaspol memang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.